Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul lazim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini kali pertama saya datang ke komplek Taman Melati di Masjid Darul Barokah, masjid yang insya Allah menjadi wasilah berlimpah curahnya keberkahan bagi komplek dan para warga yang tinggal di sini. Bukan hanya sekedar nama, tapi insya Allah menjadi masjid yang memang dibangun untuk menumbuhkan rasa cinta dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, saya Ridho Febri. Sependek pengalaman saya di Pasir Impun ini, baru di Masjid Bandung City View kalau nggak salah Pak. Saya pernah ngisi kajian di sekitaran sini. Dan ini kali pertama saya datang di sini. Saya tinggal di Cileunyi Pak. Saya warga Bandung sebetulnya, tapi beredarnya lebih banyak keluar kota daripada di Bandung. Karena bagi saya di Bandung sudah banyak orang-orang yang berilmu Pak. Jadi insya Allah kita berbagi peran dan tugas. Semoga Allah ridho dengan setiap ikhtiar kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan. Sehingga perkumpulan kita pada malam hari ini insya Allah hakul yakin dalam baik sangka kita. Semoga Allah ridho juga mengumpulkan kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Imannya sehat? Insya Allah. Hatinya sehat? Nah, Cung, siapa yang datang pada malam hari ini yang lagi gak diuji sama Allah? Ah, nggak ada. Ya, kelihatan sih muka-muka bermasalah soalnya, Mas. Iya, baik. Ya. Baik. Satu hal yang harus kita pahami begini, Pak, tentang ujian. Ujian, masalah, cobaan dalam hidup kita. Satu hal yang harus kita pahami itu kaidahnya dulu. Tujuan dari apa namanya? Tujuan dari ujian itu apa? Kenapa kita diuji? Kemudian hikmah dari ujian itu seperti apa? Akhirnya nanti kita bisa paham dan bisa mudah untuk melewati setiap ujian dan masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Saya sampaikan dulu beberapa dalil dan ayat tentang ujian dan masalah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya bagi dua dulu. Ujian. Satu, Quran surat ke-29 ayat kedua sampai ketiga. Yang kedua, Quran surat kedua ayat 214. Quran surat kedua ayat 155. Kemudian Quran surat ke-67 ayat kedua. Ini konsep dasar ujian dulu. Nggak saya sampaikan semua Pak, karena nggak akan keburu waktunya. Yang pertama, Quran surat Al-Ankabut ayat kedua sampai ketiga. Kenapa Allah menguji kita? Untuk menyeleksi siapa yang imannya jujur dan siapa yang munafik. Kalau bahasa Al-Quran dusta, munafik. Apa ciri orang munafik Pak? Nyalahin Allah ketika dikasih masalah. Nyalahin Allah ketika dikasih masalah. Bahkan bukan cuma Allah yang disalahin, tapi yang sudah berbuat zalim kepada dia itu juga ikut terdampak dari emosi dan marahnya dia. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 214 ini kaitannya dengan Quran surat ketiga ayat 142. Ini sama ini, itu awal ayatnya sama. Apa? Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah." Hambaku, tidak aku biarkan kalian mendapatkan surga secara gratis sebelum hidup kalian diuji. Itu kata Allah. Maka
Dari ayat ini kita belajar bahwa Allah menjanjikan surga ketika kita bisa melewati setiap ujian. Pertanyaan saya, surga itu identik dengan sesuatu yang bahagia atau sesuatu yang menyedihkan? Bahagia. Maka ternyata dari ayat ini kita diberikan pelajaran oleh Allah, kalau hidupnya pengen bahagia di dunia, maka pastikan lewati ujian dengan kesabaran. Kenapa begitu? Karena kaitan itu yang bagian akhir dari ayatnya wabasirin sobirin, berikan bahagia pada mereka yang mau sabar. Susah sabar apa syukur? Susah sabar apa syukur? Ngacung yang susah sabar. Ngacung yang susah sabar. Kita polling. Ngacung yang tinggi, atau nggak usah malu-malu, gak bakalan disalahin. Ngacung, oke. Ini sekitar 70% ya. Ya, oke. Berarti yang sisanya susah syukur. Siapa bilang sabar susah? Yang susah itu syukur. Karena syukur itu long term. Kalau sabar itu short term. Apa maksudnya Pak? Punten, diuji, mohon maaf ya. Mohon maaf banget di luaran. Tiba-tiba mendadak seorang istri dapat kabar seperti tersambar petir di siang bolong. Apa? Mohon maaf, suaminya selingkuh. Itu kan ujian. Dia nggak punya pilihan yang lain kecuali sabar. Bagaimana seseorang wanita itu bisa sabar? Ada polanya ternyata Pak. Allah mengatakan menjadi ini bahagia yang mau sabar. Pertanyaannya, bagaimana cara bersabar yang Allah sukai dan Allah cintai itu? Ternyata ada polanya di Quran surat kedua ayat 152 sampai 153. Dan ini rangkaian dari ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wazkurni azkurkum waskurli wala takfurun. Kata Allah begini. Satu, ingat apa yang perlu ingat? Berbagai macam nikmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat itu sudah diingat, apa yang harus kita lakukan? Syukuri. Nah, ini yang susah. Kalau kita udah terlanjur emosi, Pak, apa yang terjadi? Lupa sama berbagai macam kebaikan dari orang lain. Akhirnya fokus pada amal. Betul apa benar? Benar. Punten. Saya klasifikasikan dulu sebelum saya lanjut. Klasifikasi ujian manusia. Satu, dari diri sendiri. Yang kedua, ujian datang dari pasangan. Yang ketiga, ujian datang dari anak-anak. Yang keempat, ujian datang dari orang tua. Yang kelima, ujian datang dari lingkungan. Ini klasifikasi. Pernah Pak bikin klasifikasi hidup tentang ujian kita? Pernah. Orang begitu dikasih ujian sama Allah aja langsung rewas, kitanya langsung shock, kaget. Kalau hidupnya pengen enak, kata Allah, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Nih. Kenapa Allah menggunakan kata muttaqin? Quran surat kedua ayat kedua kata Allah, Al-Quran itu jalan hidupnya orang-orang yang ingin menjadi hamba yang bertakwa. Apa maksudnya? Yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang nanti hidupnya akan bertakwa ketika dia hidup menggunakan Al-Quran. Ternyata jawabannya ada di Quran surat kedua ayat 189 bagian akhir dari ayatnya. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Bertakwalah kalian kepada Allah, maka hidup kalian akan bahagia. Apa pelajarannya dari dua ayat ini? Kalau hidup kita pengen bahagia, maka pastikan hidup kita menggunakan metode-metode dan cara hidup sesuai dengan apa yang Allah mau berdasarkan Al-Quran. Pertanyaan saya, bagaimana dengan hidup kita selama ini? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah mau dan Al-Quran? Atau jangan malah hidup kita hanya semau sendiri, Pak. Akhirnya apa? Ketika dikasih ujian, nyalahin orang. Ketika dikasih masalah, nyalahin orang, mencaci maki orang, mencela orang, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mencintai ujian kalau ternyata kita tidak sadar bahwa
Yang memberikan ujian adalah Allah, zat yang begitu mencintai kita. Dari mana kita bisa mengenali Allah? Dari ayat ini. Ini Pak diantaranya. Dan kemudian kita telah lebih dalam bahwa secinta itu loh Allah sama kita. Apa buktinya? Allah berikan acuan-acuan kepada kita biar tidak mudah lemah ketika diberikan ujian dan masalah. Kenapa? Karena ujian itu datang satu sebagai seleksi orang yang imannya jujur dan munafik. Kalau jujur pasti taat. Akhirnya apa? Dia mudah untuk bersyukur. Kalau sudah mudah bersyukur, bagaimana hidupnya? Pasti sabar menghadapi ujian. Kalau orang yang munafik, bagaimana? Akhirnya jadi kufur. Bukankah banyak di luar sana ada orang-orang yang ketika mereka beramal soleh, kencengnya Masya Allah Pak. Begitu dikasih ujian, dia datang dan taat kepada Allah. Begitu ujiannya tidak terselesaikan sama sekali, gak sedikit akhirnya orang-orang yang merasa lelah dan capek. Untuk apa? Taat kepada Allah. Tahajudnya berkurang, doanya mulai malas. Contoh paling konkret, bukankah banyak contoh-contoh public figure yang ada di Indonesia yang soleh-solehanya banyak Pak. Tapi ada orang-orang yang ketika diberikan ujian, cerai, kerudungnya dibuka, ya. Itu kan dia masuknya pada fase apa? Munafik. Kenapa dikatakan munafik? Dia berjanji kepada Allah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu di dalam rahim ibunya. Di Quran surat Al-A'raf ayat ke-192. Apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Apa ciri orang munafik itu? Berjanji diingkari. Apa maksudnya? Ketika di dalam rahim kita mengatakan, ya Allah, engkaulah Rabbku, maka aku akan taat patuh kepadamu dan menjalani semua syariat yang kau berikan dan meninggalkan segala sesuatu yang kau larang. Begitu lahir, apa yang terjadi? Dan bahkan nggak sedikit bapak-bapak yang rajin ke masjid, ibu-ibu yang rajin ke majelis taklim, tapi masih membiarkan anak yang sudah balik belum menutup aurat. Itu masalah Pak. Ini kan ujian punya anak perempuan, ya. Nanti pilihannya dua, mau kita jujur beriman dan taat kepada Allah atau munafik. Kalau taat kepada Allah, anak yang nggak nunggu usia balik dulu, dia akan tutup auratnya. Ketika ditanya sama anaknya, Pak, kenapa sih aku harus nutup aurat? Panas, harudan. Sekarang begitu. Nah, nutup auratnya seorang perempuan itu adalah kehormatan bagi seorang wanita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kedua, kakak nutup aurat itu akan menyelamatkan papa dan mama dari jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak sayang sama mama, kakak sayang sama papa, sayang. Yuk ajak orang tua kakak ini, mama sama papa, bukan ke neraka, tapi ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, katakan sama anak kita, buah-buahan yang mahal itu buah-buahan yang terbungkus. Wanita yang mahal itu wanita yang tidak mengumbar auratnya, tapi wanita yang selalu menutup auratnya karena rasa malunya kepada Allah Subhanahu. Pertanyaan saya, kalau anak perempuan kita sudah ditanamkan 3 dialog iman ini di dalam jiwanya, kira-kira keluar rumah masih mau lepas jilbabnya? Saya katakan demi Allah, tidak. Kenapa? Karena sudah cinta sama syariatnya Pak. Pertanyaan saya, pernahkah kita para ayah mengatakan hal seperti itu kepada anak kita? Jawabannya, jarang dan bisa dikatakan hampir tidak pernah. Betul Bu? Karena yang menanamkan iman itu bukan seorang ibu, tapi tugas seorang ayah. Semoga nanti bisa sharing di sini kajian ba'da subuh ya Pak ya. Kita ngomongin tentang keayahan, tentang bapak. Di Quran ada 17 dialog. Tentang apa? 14 dialognya ayah dengan anak. 2 dialognya anak dengan ibu. 1 dialognya orang tua dengan anak. Apa pelajarannya? Yang menanamkan keimanan kepada jiwa seorang anak itu tugas seorang ayah, bukan ibu.
Kalau ditanya siapa pendidik utama di dalam rumah, jawabannya adalah ayah. Ayah, pendidik utamanya. Sedangkan ibu itu yang menjaga pendidikan yang sudah ditanamkan oleh seorang ayah, kurikulum yang sudah dihadirkan oleh seorang ayah, itu berjalan sebagaimana mestinya yang disebut sebagai madrasah, yang itulah ibu. Dan madrasah itu butuh kepala sekolah, Pak. Karena kalau rumah, seorang suami tidak berperan aktif sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab atas iman dan keselamatan keluarganya, maka itu bukan rumah tangga, rumah hantu. Kenapa? Nggak jelas tujuannya, Pak. Apalagi kalau ternyata rumah tangganya isinya bukanlah tertawa bahagia, tapi air mata. Yang ada apa? Bukan rumah tangga, tapi rumah duka. Betul kan, Bu? Bu? Rumah duka ketawa apa sedih? Sedih. Jadi kalau rumah isinya kesedihan, itu bukan rumah tangga, tapi rumah duka. Nah, balik lagi ke sini. Berarti dari sini kita memahami ujian demi ujian dari Allah. Maka di situ nanti kita sudah bersikap. Contoh, ujian dari diri sendiri. Ujian dari diri sendiri. Bagaimana ujian dari diri sendiri itu hadir? Nah, biasanya muncul rasa malas, futur ibadah, malas duduk di majelis ilmu, diajak sama istri, Pak ngaji yuk, capek. Emang yang orang ngaji itu pengangguran gitu ya? Kadang saya nggak habis mikir ketemu sama orang laki-laki kayak begitu kan. Padahal apa? Dunia itu tempat capek, Pak. Tapi Ustaz, saya sudah capek kerja. Yuk, belajar sirah sedikit. Capek mana sih kita sama Nabi SAW? Tugas kita kan cuma 3 di bumi. Apa saja? 1, sebagai suami. 2, sebagai ayah. 3, kalau nggak karyawan, pengusaha. Selesai kan? Kalau Nabi SAW siapa? Utusan Allah, seorang Nabi dan Rasul, seorang murabi, seorang guru, seorang sahabat, seorang suami, seorang ayah, seorang kakek, seorang panglima perang, seorang pengatur strategi dalam dakwah dan perang, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, Nabi masih menyempatkan untuk taklim dengan para sahabat? Punya waktu khusus, Pak. Seba'da syuruk sampai menjelang waktu zuhur, itu waktu optimal untuk kita belajar. Kita kadang nggak mau, Bang. Akhirnya apa? Imannya kalau nggak naik pasti turun. Itu doang pilihannya. Sebabnya apa? Naik karena amal soleh, turun karena maksiat. Selesai. Itu aja. Dan ini bukan dinormalisasi, bukan kalimat normalisasi. Yang kedua, ujian datang dari pasangan. Suami kita sebel, istri yang cerewet, bawel, dan lain sebagainya. Itu ujian, Pak. Itu ujian. Saya bacain satu pertanyaan. Ini pertanyaan dari netizen. Karena perempuan. Karena netizen laki-laki. Nih, agak panjang sedikit tapi saya cepetin. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Saya bertanya, bagaimana jika seorang laki-laki berpoligami tapi tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis tentang berpoligami? Feeling saya, ini yang nanya istri kedua. Bawang putih. Misal, suami berpoligami dengan persetujuan istri pertama. Tuh, ini baru dibuka sama saya. Dengan syarat suami tidak boleh mengurangi waktu dengan keluarga pertamanya, bahkan istri pertama ikut mengatur dan menentukan waktu kapan suaminya bertemu dengan istri keduanya. Misal, hanya 1 hari saja dalam 1 minggu. Kemudian, suami menuruti permintaan sang istri. Bagaimana hukumnya jika seperti ini, Ustaz? Bukankah poligami itu harus adil? Nah, dia baru membela diri. Bukankah poligami itu harus adil? Termasuk urusan waktu. Bukankah kedua istrinya sama di kedudukannya di hadapan Allah? Jika seperti itu, apakah mereka termasuk zalim kepada istri kedua karena tidak adil?
Bagaimana hukum untuk laki-lakinya dan bagaimana hukum bagi istrinya yang ikut campur mengatur waktu untuk suaminya? Jawaban saya sederhana. Istri pertama boleh ikut ngatur waktu. Kan itu ada konsekuensi. Karena mau jadi istri kedua. Betul kan? Sederhana loh sebetulnya. Kalau mau disederhanakan, Pak. Tapi kan ini kan menjadi masalah seperti ini. Kenapa? Karena setan mengobok-ngobok hati dan perasaan kita. Itu yang harus kita pahami dulu. Setan mengobok-ngobok hati dan perasaan kita. Kenapa saya katakan setan? Setan itu musuh, Pak, buat kita. Maka perlakukan setan itu sebagaimana seharusnya. Jangan dijadiin teman. Jadi musuh. Nah, bagaimana setan itu berperilaku? Itu kan Quran. Surat ke-6 ayat 112. Setan itu wujudnya ada dua. Satu, jin. Yang kedua, manusia. Apa kerjaan setan dari golongan jin, Pak? Iwas wisubi sudu rinas. Membisikkan rasa was-was dalam jiwa anak cucu. Ada rasa takut, gelisah, apalagi overthinking, suudzon, hasad, dengki, iri, dan lain sebagainya. Itu bisikan setan. Yang bahaya mana? Setan dari golongan jin atau manusia? Manusia. Siapa? Besti Ibah. Ibu-ibu mulai gelisah tuh, Pak. Saya bilang begitu, Pak. Iya. Itu kan ujian. Ya. Betul kan? Yang kadang pulang ngaji juga diomongin. Insya Allah kalau omongannya baik itu jadi doa buat saya. Kalau sesuatu yang mungkin tidak ada pada diri kami, semoga itu jadi penggugur dosa. Jadi sederhana sebetulnya. Kita memahami konsep ujian dan memahami siapa saja yang menjadi ujian dalam hidup kita. Itu mudah, Pak, nanti ngejalanin hidupnya. Kenapa? Karena sudah tahu aturannya, sudah tahu tata caranya. Kayak gini deh. Bapak beli handphone baru, ya, apakah begitu dihidupin langsung bisa dipakai? Enggak, ada tahapan demi tahapan yang harus kita lakukan. Dimulai dari apa? Memilih bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya. Habis itu apa? Masukin akun Google, misalkan kalau smartphone-nya dari produknya Android. Habis itu ngapain? Dikoneksikan ke wifi rumah. Biar apa? Biar mudah untuk mengakses segala hal yang ada di dalamnya. Tahapan selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya setting isian HP-nya, bagaimana ringtone-nya, bagaimana wallpaper-nya, bagaimana temanya, dan lain sebagainya. Itu tahapannya, Pak. Nah, ini yang saya sedang jelaskan. Ini adalah cara kita mentahapi tahapan demi tahapan agar kita bisa mencintai setiap masalah dan ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Yang datang dari diri sendiri, yang datang dari pasangan, yang datang dari anak-anak kita juga jadi ujian. Yang datang dari orang tua kita, yang sudah sepuh, makin sensitif. Kalau ngobrol sama beliau, kadang ngobrolnya tetap baik-baik, tapi salah paham. Betul kan, Pak? Ngomongnya udah baik-baik, tapi tetap aja salah paham. Nah, di situ jihadnya kita, Pak. Kemudian apa? Lingkungan. Lingkungan ini siapa saja? Saudara. Ya, saudara ini dari kakak adik dan juga ipar-ipar kita. Kemudian lingkungan kerja atau bisnis. Kemudian lingkungan majelis taklim lebih luas lagi dan lain sebagainya. Saya klasifikasikan 5 saja. Biar apa? Biar mudah kita untuk memahami. Dan ini akan bergantian satu sama lain. Karena lingkungan ya namanya tinggal di kompleks pasti kompleks. Betul? Waj'alakum syu'uba wa qabail. Kata Allah itu. Kalian dikumpulkan waj'alakum syu'uba wa qabail. Berbeda-beda suku, berbeda-beda kebiasaan, berbeda-beda pendidikan, latar belakang kebudayaan dan lain sebagainya. Kata Allah apa? Lita'arafu, saling kenal satu sama lain. Bukan malah saling gunjing satu sama lain. Gunjing kan klasifikasinya ada 2, Pak. Apa?
Kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Pertanyaan saya, ada yang berpahala di antara kedua itu? Ada. Dua-duanya berdosa. Ya, dua-duanya mengandung dosa. Nah, ini kompleks, pasti kompleks. Saya pernah kedapatan cerita di komplek luar sono Pak, bukan di Bandung. Yang pasti bukan di Bandung, tapi nggak tahu sih kalau di sini ya. Semoga nggak ada insya Allah. Punya tetangga, ya, renovasi rumah belum selesai, udah ganti mobil. Tetangganya yang lain masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Itu betulan. Ada yang cerita sama saya, ada tetangga satu komplek beda blok, ya. Si tetangganya ini sebut aja si A, renovasi belum selesai, tiba-tiba ganti mobil. Yang si B-nya masuk rumah sakit. Kenapa? Hasad, iri, dengki. Berita buruknya, hasad itu Pak, itu penyakit hati yang paling tua di muka bumi. Kenapa? Lihat, dulu kenapa iblis nggak mau sujud kepada manusia? Hasad. Karena merasa dirinya lebih baik. Lihat, itu di akhirat Pak. Itu di akhirat, di langit. Begitu manusia diturunkan ke bumi, dosa pertama yang terjadi di bumi itu juga hasad. Ketika anak-anak Nabi Adam, ya kan, yang satu sama lain dijodohkan sama Nabi Adam, ada yang nggak terima. Kenapa? Karena muka saudaranya jelek, tapi dapat istri dari saudarinya yang cantik. Itulah pertama kali pembunuhan terjadi di muka bumi karena hasad. Itu bahaya Pak. Dan itu halus Pak. Halus. Jalan ke masjid gitu kan, ada tetangga gitu kan, sebelum sampai papasan itu muncul. Saya dong ke masjid, dan kayak bapak itu sibuk apa namanya, ngelapin mobil sampai nyuci mobil tapi nggak pernah ke masjid. Hati-hati. Datang ke masjid Darul Barokah lagi di renovasi misalkan, kan nitipin Pak ke DKM. Saya mau nitip infak, tulis hamba Allah dalam kurung nama saya. Insya Allah di sini nggak ada ya Pak ya. Insya Allah nggak ada yang begitu. Iya, iya Bunda ya. Insya Allah nggak ada yang begitu Insya Allah. Nah, itu lingkungan ujiannya. Ujian lingkungan itu tahapan Pak. Itu proses. Dan itu akan bergantian. Selesai dengan tetangga lingkungan, dengan partner bisnis yang tadinya piutangnya susah diminta dan lain sebagainya, muncul ujian berikutnya, istri, anak, orang tua dan lain sebagainya. Maka kata Allah, kalau hidup kalian mau bahagia, maka pastikan kalian siap menghadapi setiap ujian dan masalah. Saya balik ke sini. Saya coba untuk pertajam pembahasan tentang kenapa syukur itu lebih susah daripada sabar. Sebelum kita masuk ke hikmah dan juga kaidah dasar dari mencintai ujian. Di Quran surat kedua Al-Baqarah 152 sampai 153 tadi, kata Allah, "Fazkurni azkurkum waskurli wala takfurun." Ini rumus Pak. Kata Allah begini, ingat berbagai nikmat dan karunia yang sudah aku berikan kepadamu. Kata Allah, syukuri nikmat. Kenapa? Karena di ayat 153-nya Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri wa shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa kita harus banyak mengingat nikmat Allah dan kemudian mensyukuri agar kita siap menghadapi ujian sehingga kita mampu bersabar dalam menghadapinya. Kan ayatnya dengan Pak. Itu kan seolah-olah kayak Allah tuh kasih tahu kayak gini. Ridho Febri, kamu sudah hidup hampir 40 tahun. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Kamu punya istri, sudah menemani kamu 15 tahun sebagai seorang istri. Kamu punya putri, kamu punya aktivitas sebagai seorang pendakwah. Maka syukuri semua yang aku berikan kepada dirimu dalam kehidupanmu. Orang tuamu masih ada,
mereka mencintaimu, engkau dicintai oleh banyak orang, maka cintailah mereka sebagai wujud syukurku kepadamu, kepada Allah, kepadaku, kata Allah. Kenapa? Karena nanti engkau akan menghadapi masalah dan ujian yang hadir lewat jalan dakwah. Sehingga kamu mampu bersabar menghadapinya. Apa ujian dakwah? Apa kira-kira Pak? Ada, Ibu, ujian dakwah yang saya alami. Contoh, Ustaz, mau dong jadi istri kedua Ustaz. Ngeri kan Pak? Kan dan itu ngomongnya bukan cuma sama saya Pak. Iya, itu kan ujian buat saya. So, jujur Pak, kalau Bapak yang ditawarin gitu diterima apa ditolak? Jujur, ini rumah Allah. Ibu diam. Ini rumah Allah. Ayo Pak, jujur. Itu salah satu ujian. Nah, saya pernah datang. Saya ngisi di institusi, bahkan di BUMN dan juga kementerian. Pernah dapat sambutan yang kurang hangat. Buat saya nggak masalah. Karena apa? Bagi saya dakwah itu adalah kewajiban. Saya mewakafkan hidup saya untuk dakwah. Itu sudah terikrarkan sejak 10 tahun yang lalu. Datang ke institusi, ya biasa kan. Underestimate gitulah Pak. Selesai saya nyampein kajian, ya kan, ayat demi ayat ditolong. Saya ditolong sama Allah untuk membuktikan kepada orang-orang yang kadang bikin kajian di perusahaan cuman jadi pelengkap doang. Nah, betul ya? Ya, makanya saya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berbagai macam ayat demi ayat dan hikmah demi hikmah. Akhirnya apa? Orang-orang yang tadinya underestimate, Pak, datang ke saya ngucapin, Pak, makasih Ustaz, dan sebagainya. Apakah saya katakan enggak? Itu ujian buat saya. Itu ujian, Pak. Ujian hati. Baper enggak setelah itu saya? Mundur enggak dari dakwah? Enggak, Pak. Saya ngisi kajian. Ah, ini salah satu masjid di Kota Bandung. Saya kalau kajiannya siang, itu kasih bawa istri. Selesai ngisi kajian, ya ada ibu-ibu yang nyamperin begini. Kan foto-foto bareng sama ibu-ibu yang lainnya. Istri saya samping saya, Pak. Istri saya samping saya. Nah, ada ibu-ibu yang ngomong begini. Oh Ustaz, dikirain belum nikah, gitu kan. Tadinya mau dijodohin sama keponakan saya. Posisinya Pak, itu berada 2 meter di depan saya dan tiba-tiba ngomong, mana sih istrinya Ustaz, mana istrinya Ustaz, padahal istri saya di samping saya. Tahu Pak, kalimat itu apa maksudnya? Ngeremehin, ngerendahin Pak. Punten, istri saya itu unik Pak. Saya peluk beliau. Itu yang kepegang kepalanya. Mungil istri saya. Makanya ibu-ibu itu ngeremehin seperti itu. Akhirnya apa? Setelah saya pegang kan? Saya pegang. Terus kemudian selesai sampai ke mobil. Sampai di mobil apa? Salihah. Allah sayang sama bunda. Saya peluk, nangis dia. Nangis. Itu kan ujian Pak. Bagi saya itu ujian. Kenapa? Karena orang menganggap, nah Ustaz Ridho punya istri begitu, salah Pak. Saya kalau mau nyari yang cantik bisa, gampang, demi Allah mudah. Bagi kita laki-laki, itu mudah. Pertanyaan saya, apakah yang cantik itu bisa sesabar istri saya mendampingi kehidupan saya? Belum tentu. Makanya Allah pasangkan saya dengan beliau. Wanita yang istimewa, karena ada keistimewaan di dalam diri dia yang nggak dipunyai sama perempuan lain manapun di muka bumi. Sama, Bapak dipasangkan dengan wanita sekarang yang jadi istri Bapak. Ya, jangan pernah membandingkan dengan wanita yang lain. Kenapa? Karena Allah sudah memasangkan kita dengan wanita yang memang paling tepat mengisi kehidupan kita sampai tua nanti. Kalau diganti, banyak, gampang. Terus Ustaz gimana kalau ternyata yang istrinya meninggal terus nikah lagi? Ah, itu bonus namanya Pak. Itu namanya bonus. Nah, maksud saya begini Pak. Kalau harus diganti dengan yang lain, belum tentu dia siap dengan kehidupan yang nyata dari kehidupan tadi. Orang melihat Bapak sebagai pengusaha, kan melihatnya sekarang.
Sedangkan istri bapak sudah menemani dari nol, ya, dari proses jatuh bangunnya kehidupan kita, itu diapresiasi, itu yang disyukuri, itu yang diingat sama kita. Untuk apa? Untuk menebalkan keimanan di dalam jiwa kita sehingga kita mampu bersabar ketika digoyang sama Allah Subhanahu Wa Taala lewat ujian dan masalah. Itu Pak. Nah, lanjut deh Pak ya. Kita ngomongin tentang kaidah dasar. Ini sudah, ya. Apa hikmah dari ujian dan masalah? Saya izin nanya dulu, Bapak, Ibu semuanya, tolong ngacung, angkat tangan. Siapa di sini yang nggak pernah nyakitin orang? Gak ada. Oke ya. Ngacung, siapa di sini yang nggak pernah dizolimi orang? Gak ada. Oke, sepakat. Pertanyaan saya selanjutnya, ngacung, siapa di sini yang nggak pernah disakiti orang? Kenapa saya nanya ini? Itulah jawabannya. Kenapa kita disakiti oleh orang? Karena kita pernah menyakiti orang. Kenapa kita dizolimi oleh orang? Karena kita pernah menzolimi orang lain. Kenapa kita dibohongi sama orang? Karena kita pernah membohongi orang lain. Kenapa kita pernah dibikin jengkel kesel sama orang? Karena kita juga pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Apakah itu karma? Tidak ada karma dalam Islam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, keburukan apapun yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Itu pasti. Nah, masalahnya kenapa Allah balas kayak gitu, Pak? Dalam kehidupan kita. Satu. Kenapa Allah melakukan itu kepada kita? Itu bentuk cintanya Allah sama kita. Nabi SAW mengatakan apa? Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut pasti akan diuji. Kenapa Nabi SAW mengatakan begini, Pak? Ujian yang paling berat itu adalah ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul. Apa maksudnya? Biar kita belajar bisa mengkondisikan diri dari cara para nabi dan rasul menghadapi ujian. Contoh, ada nggak dari kita yang pernah putus asa? Pasti ada. Kalau mau belajar orang yang pernah putus asa, Pak, tanya kepada Nabi Yunus alaihissalam. Sampai akhirnya ditegur sama Allah masuk ke dalam perut ikan paus. Ayatnya pun masih ada sampai sekarang dan doanya menjadi wiridan para kaum muslimin ketika diuji sama Allah. Ada yang nanya saya di TikTok, Ustadz, amalan apa, wiridan apa yang bisa saya kerjakan ketika Allah hadirkan ujian besar dalam kehidupan saya? Saya keluarkan apa? Dua. Yang satu wiridan dari Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, wiridan dari doanya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ayah kita Nabiullah Adam alaihi salam apa? Doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pak, Ibu, mohon maaf. Kenapa dua kisah ini yang saya angkat? Tolong tunjukin kepada saya ayat-ayat Al-Quran yang Allah perintahkan kepada kita untuk, kata Allah begini, Ridho, cari kesalahan orang, cari dosa orang, cari celah orang. Ada nggak? Ada nggak? Gak ada. Gak ada perintah dari Allah kita disuruh nyari kekurangan orang, tapi banyak perintah dari Allah tentang apa? Muhasabah diri. Di antaranya Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegera minta ampun kepada Allah. Dan itu ciri orang yang bertakwa, Pak. Makanya orang yang dekat dengan Allah lewat jalur takwa, sungguh-sungguh menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, saya jaminkan, Pak. Bukan saya yang menjamin, tapi Al-Quran yang menjaminkan. Apa kata Al-Quran? Kalian pasti hidupnya bahagia. Salah satu ciri orang yang bertakwa apa? Hobinya introspeksi diri, bukan nyalahin orang. Ketika ada masalah itu, bukan orang yang disalahkan, tapi introspeksi diri. Datang ujian dalam rumah tangga, evaluasi diri.
Introspeksi diri. Datang masalah dari anak, bukan anaknya yang dicaci maki dengan mengatakan apa? Mama, papa tuh gak pernah ngedidik kamu kayak begitu. Betul, tapi anak nyontoh perilaku kita. Kayaknya jadi begitu. Itu yang kita nggak sadar, Pak. Yarhamkumullah. Makanya zikiran dari doa Nabi Yunus dan Nabi Adam alaihissalam ini tuh proses refleksi diri untuk kita melakukan apa? Introspeksi. Kenapa? Karena ujian dan masalah itu datang cara Allah mencintai kita agar kita kembali dekat kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, kenapa kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Untuk menggugurkan Punten Pak, punten banget. Ini baru saya upload dari videonya. Saya ngisi kajian di salah satu majelis taklim di Bandung, cabang sebetulnya yang ketua majelis taklimnya Bunda Marini Sumares, Ibu Peri. Nah, yang tahu pernah nonton film Bidadari. Nah, umur kita nggak jauh beda berarti ya kalau tahu. Oke, saya ngisi situ saya mengatakan begini Pak. Ini nasihat buat saya dan kita semuanya. Kalau hanya dengan pahala sholat, puasa yang gak seberapa, sedekah yang jarang-jarang, baca Quran yang hampir lupa kapan terakhir kita baca, pertanyaan saya, apakah dengan pahala-pahala ini yakin kita bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Maka bagaimana cara bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa taala? Melewati setiap masalah dan ujian dengan kesabaran. Bahkan Allah mengatakan di Quran surat Al-Furqan, dari 5 hal ini Allah mengatakan begini, Quran surat ke-25 ayatnya 20. Kata Allah begini, kalian satu dan lainnya akan menjadi ujian bagi yang lainnya. Kata Allah, atas birun, maukah kalian bersabar? Itu kan penawaran dari Allah. Kenapa Allah menawarkan kepada kita, maukah kalian bersabar? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat ke-39 ayat ke-10, yang hasil akhir balasan yang Allah berikan itu ada di Quran surat ke-13 ayat 22 sampai 24. Kenapa Allah tawarkan kesabaran kepada kita? Orang yang sabar diberikan pahala tanpa batas. Jadi kalau ada orang yang bilang, Ustaz, kesabaran kita tuh ada batasnya. Nah, ketahuan itu Pak. Itu orang-orang yang kurang piknik. Iya. Kebanyakan main di rumah ya Pak. Atau mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Iya itu kurang piknik kan? Kurang hiburan. Kurang duduk di majelis ilmu. Kurang ketemu dengan guru. Kurang belajar ilmu agama dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan orang yang bersabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Di mana batasnya lantas? Surat ke-13 surat Ahmad ayat 22 sampai 24 mengatakan bahwa batas dari kesabaran seseorang itu pintu surga. Nama surganya surga hati. Karena Allah tuh maha tahu Pak. Jadi gini, kamu mau nggak sabar ketika aku berikan ujian dalam hidupmu? Karena kalau kamu mampu untuk sabar, aku berikan surga terbaik sebagai balasnya. Itu seolah-olah Allah untuk ngomong itu Pak sama kita. Kalau dirangkaikan ayat demi ayatnya. Masalahnya kan kita malas mengkaji konsep hidup seperti ini. Betul apa benar? Betul. So, sekarang juga yang datang nih yang nyatet hanya sekian persennya saja. Begitu dicatat, yang nggak nyatet dan nyatet, yang nyatet dan nggak nyatet, begitu bubar, bohong, ya kan Pak? Apa kata Sayyidina Ali? Ikatlah ilmu dengan lisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ibu, majelis taklim, kalau cara kita menghormati ilmu Bapak, satu ustadz itu usahain satu buku, bukan satu buku buat semua ustadz. Kenapa Pak? So, zaman kita sekolah dulu, ada anak
yang masuk ke kelas, setelah itu dikeluarin, buku dilipat-lipat, masuk belakang. Pertanyaan saya, ranking 1 dari atas apa ranking 1 dari belakang? Dari belakang. Kenapa? Karena paling payah dia buat belajar, karena bukunya semuanya dicatat di situ. Akhirnya apa? Entah dia ketinggalan di kantin, jatuh di mana, akhirnya apa? Belajarnya bukan berdasarkan buku, tapi berdasarkan temannya yang sudah mengisi lebih dulu. Nyon? Makanya yang kayak begitu kan duduknya di belakang, Pak. Pojok sambil nyender biasanya. Ya, betul kan? Ya. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW itu, Pak, para sahabat itu melingkar mendekati Nabi. Karena apa? Telinganya akhirnya dekat dengan sumber ilmu. Akhirnya apa? Para sahabat sami'na wa ta'na. Orang zaman sekarang ngaji, apalagi pada subuh, yang dicari itu tembok. Iya kan? Saat yang ngomong gitu kan nyender. Lama-lama gini. Akhirnya apa? Dikasih dalil, diajak buat beramal soleh, bukan sami'na wa ta'na, tapi sami'na wa nanti dulu. Betul kan? Susah. Iya betul. Itu fakta, Pak. Di Indonesia itu begitu. Dengan izin Allah, di Indonesia yang belum saya datang itu Maluku sama Papua. Itu rata-rata begitu. Kalau yang kajian subuh, begitu sholat, alhamdulillah bagus mengikuti sunnah Nabi. Apa? Rapat sahnya, satu dan lainnya. Begitu sudah mulai simpan meja, simpan kursi, mencar semuanya. Akhirnya apa? Sulit ilmu itu untuk kita terima, Pak. Karena jauh dari telinga kita, sumber suaranya. Bukan sami'na wa ta'na, akhirnya tebang pilih terhadap segala sesuatu yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali dulu. Yang kedua, hikmah dari ujian tadi apa? Menggugurkan dosa. Yang ketiga, kenapa kita diuji dan diberikan masalah sama Allah? Jawabannya sederhana. Allah pengen ingetin kita, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama, karena ketika kamu disakiti oleh orang lain, kamu nggak nyaman, kamu nggak enak, maka jangan lakukan. Jangan perlakukan orang lain dengan cara yang sama. 3. Itu bentuk cinta Allah sama kita, kan? Kadang kita suka lupa. Akhirnya apa? Punten. Ibu-ibu kadang pakai motor, ngesen kiri belok. Bapak-bapak, sepengetahuan saya nih Pak ya, sepengetahuan saya, dari Cibiru sampai Cicahem, jalan tengah itu garis putih 2. Artinya apa? Nggak boleh mendahului lewat dari garis 2 putih itu. Apa fakta yang terjadi? Begitu kanan kirinya sudah penuh, motor nanam itu semuanya. Sampai akhirnya Pak, yang lawan arusnya harusnya dua lajur, jadi 1 lajur. Pertanyaan saya, zolim tidak? Dihisap sama Allah tidak? Itu bukan cuma itu Pak. Punten, bapak-bapak yang kerja terbiasa melanggar aturan-aturan dari negeri ini yang sudah jelas itu rambunya putih. Bahkan bapak-bapak, misalkan keluar di depan enak tinggal nanan Pak. Tapi kalau sudah di Soekarno-Hatta, ya, apa yang terjadi? Kan ada batasnya waktu jalur lambat dan jalur cepat, betul? Kebanyakan dari kita yang pakai motor sudah di atas jam 8, jam 9, jam 10 masih masuk jalur cepat. Melanggar hukum. Saya katakan demi Allah Pak, mungkin kita kerja, nggak pernah tipu menipu dan nggak pernah sogok menyogok, tapi kenapa anak di rumah susah nurut sama bapak sebagai seorang ayah, nggak mau dinasehati, istri juga suka diatur? Jawabannya sederhana, rezekinya mungkin halal, tapi Allah cabut keberkahannya karena ikhtiar kita mencari rezekinya tidak toib dan zolim sama orang lain. Pernah kepikiran begitu? Jarang, sering, tapi seringnya diterabas ya Pak ya? Iya. Sering kepikiran, tapi sering ditabrak, diterabas, putar balik sembarangan, ya kan? Kemudian parkir sembarangan, jalan dari bawah ke atas ini memang cukup lebar dibandingin beberapa jalan yang lain di sekitarannya, Pak. Tapi bukan berarti ibu-ibu ketika ngelihat ada pasar kaget, ada tukang sayur berhenti di depannya tanpa mikir di belakangnya bagaimana?
Nggak boleh ibu zolim. Itu zolim. Akhirnya Pak, nanti pasti dibalas Pak sama Allah. Pernah ngalamin lagi bawa mobil, tiba-tiba ada motor motong begitu aja. Bisa jadi kita pernah melakukan hal yang sama. Tidak tobat sama Allah, makanya diingetin sama Allah. Itu kan kasih sayang dan keadilan Allah sama kita. Ibu, punten, pernah ngalamin ketika lagi enak-enak naik motor, ada orang yang motong motornya belok ke kanan, nggak pakai sen. Pernah ibu? Ah, itu keadilannya Allah. Kenapa? Jangan-jangan ibu pernah ngesen kiri belok, ketika dikasih tahu malah marah. Saha eta? Api itu hidup di orang mama. Dosa kok bangga. Iya benar kan? Dosa kok bangga gitu kan. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan setelah kaidah, kemudian hikmah. Apa pelajaran dari ujian dan masalah yang hadir dalam kehidupan kita, dan bagaimana cara kita untuk mengkondisikan hati kita dalam menghadapi setiap masalah dan ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebentar. Yang pertama, sebentar ya. Saya lagi ngambil catatannya dulu. Sabar. Harap itu sabar, ini ujian. Sebentar. Oke. Yang pertama, gimana cara kita mengkondisikan hati ketika dapat ujian? Yang pertama, segala sesuatu yang datang dari Allah pasti baik. Segala sesuatu yang datang dari Allah pasti baik. Sakit hati, kecewa yang kita rasai, itu dicontohkan sama Nabi seperti kita tertusuk duri, Pak. Apa yang terjadi ketika tertusuk duri? Bukan sakitnya, tapi berguguran dosanya. Ke situ berpikirnya. Fadilahnya namanya. Ketusuk duri, sakit gigi. Itu kan cara Allah untuk ingetin kita. Ridho, saya nggak pernah sakit gigi, janganlah. Fulan, kamu sakit gigi. Satu, karena Allah, aku lagi ngegugurin dosa-dosa dari mulut kamu yang sering banyak ngomongin orang. Alah, ngerasa ya. Iya, betul kan? So, saya mau tanya, lagi wudhu, kumur-kumur, keinget dosa mulut nggak? Jarang. Lagi ngomongin orang, pernah minta maaf nggak sama orang yang diomongin? Hampir nggak pernah. Makanya dikasih sakit gigi sama Allah, biar kita ingat sama Allah bahwa sakit ini menggugurkan dosa. Boro-boro ingat, yang ada malah ngeluh. Iya kan? Orang yang sakit gigi rata-rata senggol bacok, Pak. Iya kan, galak. Akhirnya apa? Ketika ngomongin orang nggak minta maaf, ketika kumur-kumur dalam wudhunya nggak ingat dengan dosa mulut, ya kan? Ketika dikasih sakitnya juga tidak introspeksi diri. Saya takutnya orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat, kata Nabi SAW, menjadi orang-orang yang muflis, yang bangkrut. Kenapa dikatakan bangkrut? Dia ahli sholat berjamaah di masjidnya Masjid Darul Barokah. Iya. Dia ahli sedekah, gitu kan? Dia ahli beramal soleh. Ternyata apa? Julid sama orang, hobi gibah, hobi menggunjing, kemudian apa? Suka ngejelek-jelekin orang dan gak pernah minta maaf sama sekali. Apa yang terjadi? Tuh orang yang dizolimin sama kita dibarisin nanti Pak di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Pahala-pahala kita dipindahin ke mereka, pahalanya habis, orang yang antrinya masih banyak. Apa yang Allah lakukan setelahnya? Dosa mereka dipindahkan ke kita. Akhirnya apa yang terjadi? Di bumi terlihat seolah-olah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu habis semua pahala dan kebaikannya, Allah tenggelamkan dia dalam neraka Allah Subhanahu. Hati-hati, jangan-jangan itu kita. Ya, dan gak usah mikirin orang lain, Pak, pikirin diri sendiri. Ayatnya jelas, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surat ke-66 surat At-Tahrim.
Allah perintahkan kita untuk menyelamatkan diri kita, bukan mikirin orang lain. Tapi Ustaz, saya nggak terima karena disakitin hati saya sama orang lain. Pak, Ibu, punten. Allah itu tidak akan menghisap diri kita tentang sikap, ucapan, perilaku orang kepada kita. Tapi kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sikap, ucapan, perilaku kita kepada orang lain. Makanya kalau ditanya apa pembahasan kita pada malam hari ini, belajar memperbaiki hati dan diri kita untuk menghadapi setiap masalah dan ujian yang ada dalam kehidupan kita. Bukan mikirin orang, bukan. Yang dipikirin itu diri kita dulu, Pak. Malam ini kita tidur, belum tentu besok pagi bisa bangun. Jangan-jangan malah nanti pagi subuh Masjid Darul Barokah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kematian itu kan bukan nomor urut, Pak. Tapi nomor cabut. Kalau nomor urut kan ngerasa masih panjang, selama gampang, maksiat lagi. Tapi nomor cabut. Lagi tentang maksiatan, dia melakukan dosa dan kemaksiatan, akhirnya apa? Jantungan mati. Banyak yang nggak begitu kan? Overdosis, mati. Iya kan? Apa Pak? Ngerokok? Di sini mazhabnya mazhab mana Pak? Mazhab haram apa mazhab makruh? Oh, makruh. Kalau secara syariat itu yang namanya makruh itu harus ditinggalkan apa dilakukan? Ditinggalkan. Yang akalnya punya akal sehat itu pasti tinggalin, Pak. Kenapa? Loh, mohon maaf ya, mohon maaf Pak. Saya bukan ngomongin halal haramnya, ya. Saya bukan ngomongin halal haramnya, itu sudah selesai dibahas sama ulama kok. Pertanyaan saya, asap yang keluar dari hidung dan mulut kita, kehirup sama orang lain, zalim nggak? Oke. Sebentar Ibu, sebentar. Pertanyaan saya, sudah ratusan ribu orang kita zalimi, sudah jutaan orang menghirup udara yang tidak bersih karena bercampur dengan asap yang keluar dari rokok-rokok yang kita buang. Pertanyaan saya, sudah pernah minta maaf sama mereka belum? Hati-hati Pak, ada hari penghakiman di hadapan Allah. Itu orang yang cerdas begitu. Kenapa? Dia mikir selamat, bukan cuma mikir nikmat sebentar. Pertanyaan saya, kenapa rokok itu dilarang? Karena haram. Sesuatu yang haram itu harusnya dibakar, bukan dihisap. Betul kan? Coba, sesuatu yang haram itu harus dibakar. Apa maksudnya? Dimusnahkan, bukan dihisap. Iya, iya. Saya bilangnya, ada yang bilang begini, Pak. Ini terakhir ya, sebelum saya masuk ke yang poin keduanya. Ada yang bilang gini, Ustaz, ngerokok nggak ngerokok, mati kok. Betul. Nah masalahnya matinya mau ringan hisap apa berat hisap, itu. Kan orang nggak mikirin ke situ. Logikanya pakai logika yang salah, bukan logika yang benar. Kenapa? Logikanya dipakai untuk pembenaran diri, bukan berdiri di atas kebenaran. Ayo. Baik, saya lanjut lagi ya. Ada 2 poin lagi yang mau saya sampaikan. Tentang hati, tentang ujian, mengkondisikan hati Pak, biar kita bisa mencintai ujian dan masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, segala sesuatu yang datang dari Allah, ujian dan masalahnya, itu pasti kebaikan dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita, masalah dan ujiannya, itu sudah terukur dan tertata. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan hanya itu. Ada di Quran surat kedua Al-Baqarah. Ayat 185. Bagian tengah dari ayatnya, kata Allah apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Apa maksudnya, Pak? Allah itu ingin hidup kita itu mudah. Kenapa hidupnya jadi terasa sulit? Karena kita sendiri yang mempersulit diri kita sendiri, ruwet sendiri, stres sendiri. Kan itu yang terjadi dalam hidup kita.
Padahal Allah menginginkan hidup kita mudah. Bagaimana agar hidup kita mudah? Pakai buku petunjuk yang Allah sudah kasih. Gak mungkin itu TV LED ya dibuka dari kardusnya pasti ada buku petunjuk. Infocus dibuka dari kardusnya pasti ada buku petunjuk. Gak mungkin Infocus rusak pakai buku petunjuk dari TV. Gak mungkin, Pak. Segala sesuatu yang diciptakan, saya katakan demi Allah, pasti ada buku petunjuk penggunaan. Bagaimana menggunakan mata? Digunakan untuk melihat dan membaca sesuatu yang baik. Makanya Allah mengatakan begini, Pak, di surat Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karomna bani Adam. Allah sudah memuliakan kita. Mata mulia. Maka karena ketika mata mulia, kita buka buku petunjuknya. Gimana cara menggunakan mata? Quran surat An-Nur ayat 30-31 kata Allah, tundukkan pandanganmu. Jaga syahwatmu, pelihara kehormatanmu. Kata Allah begitu, Pak. Bukan malah mata dipakai untuk mengumbar, untuk diumbar melihat sesuatu yang tidak halal. Telinga, tangan, mulut. Bagaimana Allah memberikan petunjuknya? Buka Qur'annya. Biar semua yang ada di tubuh kita ini bisa kita gunakan sebagaimana fungsi awal diciptakan. Pertanyaan saya, kalau menggunakannya sudah benar, hidupnya susahkah? Atau bahagia? Pasti bahagia. Gak akan punya musuh sama siapapun. Ada orang yang ketika kita berbuat baik sama dia, gak diapresiasi, gak baper. Kenapa? Ya Allah, saya sedang tidak mencari muka kepada manusia, saya hanya sedang mencari penilaian darimu. Selesai, Pak. Gak ambil pusing dia. Karena apa? Karena semuanya sudah tertakar, semuanya sudah terukur. Allah percaya kita bisa, maka kita harus mampu melewati setiap masalah dan ujian dalam kehidupan kita. Yang ketiga, agar kita bisa mengkondisikan hati kita ketika diuji dan diberikan masalah oleh Allah adalah setiap masalah dan ujian yang hadir dalam kehidupan kita pasti Allah tolong. Pasti Allah tolong. Salah satu dalilnya gini. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat ke-7. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman. Yang dapat ujian kan orang yang beriman, Pak. Kalau orang-orang yang tidak beriman itu bukan ujian, tapi istidraj. Istidraj yang diberikan sama mereka. Dicukupkan kehidupannya sama mereka. Sama Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan kehidupan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak akan mengambil apapun dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Beda halnya sama kita. Makanya ya ayyuhallazina amanu. Dan orang-orang yang beriman itu kan yang diberikan apa? Diberikan syariat oleh Allah untuk kita kerjakan. Makanya ayat ini tuh betul-betul ayat yang sangat saya suka, Pak. Ketika kita sedang diberikan masalah dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, tolong dulu agama Allah. Gimana maksudnya? Sungguh-sungguhlah dulu taat kepada Allah. Saya mau tanya, Bapak, sebelum jadi suami dan ayah, siapa kita? Salah. Hamba Allah. Selamanya kita akan jadi hamba Allah walaupun kita sudah diberikan amanah sebagai seorang suami dan juga ayah. Ketika ujian datang dari istri, ya, maka kita kembali pada setelan pabrik awal kita hamba Allah. Ketika anak jadi ujian, kita kembali ke setelan awal sebagai seorang hamba Allah. Ngapain? Ngadu sama Allah, sungguh-sungguh taat sama Allah Subhanahu wa taala dulu. Kenapa? Sebetulnya ketika masalah dan ujian hadir dalam kehidupan kita, bukan Allah nggak nolong kita, bukan Allah nggak mau ngasih solusinya, bukan. Saya katakan demi Allah, bukan Allah tega sama kita, bukan. Saya katakan demi Allah, jangan-jangan kitalah sebagai seorang hamba yang memang belum layak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Belum sungguh-sungguh taat kepada Allah, belum sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, belum sungguh-sungguh sujud panjang dan berdoa lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Masalah itu datang dari Allah, maka minta kepada Allah agar Allah yang mengangkat dan mencabut masalahnya. Terakhir, saya tutup dengan satu ayat Quran surat ketiga
Ini sebagai penutupnya Pak, dari kaidah kita belajar untuk mencintai setiap masalah dan ujian yang ada dalam kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al Imran ayat 139, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamu in kuntum mu'minin." Apa maksudnya? Jangan kamu merasa lemah ketika diberikan ujian, dan jangan gusar serta sedih ketika masalah bertubi-tubi datang dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena dengan masalah dan ujian itu Allah akan meninggikan derajat kita. Seandainya kalau kita yakin dengan pertolongan Allah, dan Allah itu dekat dan akan selalu menolong kita dalam menjalani setiap kehidupan dan masalah yang hadir dalam kehidupan. Itu hiburan buat kita. Jadi baca Quran, saya mau tanya, terakhir khatam Quran kapan Bapak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, maafkan kami karena hati kami telah mati. Apa bukti matinya hati kita? Menghatamkan Al-Quran terakhir bulan Ramadan. Sebetulnya Pak, kalau mau jujur ya, bukan kita yang nggak mau menghatamkan Al-Quran, bukan. Al-Quran kitab suci yang nggak mau dipegang manusia berdosa, itulah kita. Yang saya sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan, bukan malah berbangga, harusnya malu Pak. Handphone setiap hari dibuka, coba aja lihat screen time-nya, berapa jam tuh media sosial, Instagram, TikTok, WhatsApp, berapa tuh screen time-nya? Pasti rata-rata lebih dari 2-3 jam, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana dengan taubatan nasuha kita bersama, biar semakin paham dan cinta kepada Allah, bahwa masalah dan ujian itu cara Allah untuk mengembalikan Nabi kita pada rel yang seharusnya, yaitu cinta, sujud, taat, patuh kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsir, itu bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Atau nuhun jazakumullah khairan katsir juga buat teman-teman tabungan surga. Ayat muda semuanya, kalau ada yang ingin berkontribusi lewat teman-teman dari tabungan surga untuk bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, semoga itu bisa menjadi jariah kebaikan untuk kita dan juga keluarga kita semuanya. Terlebih untuk orang tua kita yang telah wafat, semoga itu bisa menjadi penerang di dalam kubur-kubur dari orang tua kita. Kalau ada yang mau bertanya silakan, saya kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan katsir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.